Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ini materi matematika kelas 9 SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, kita langsung saja bahas tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ini materi kelas 9 SMP. Oke adik-adik, di sini sudah saya lampiri ya, yaitu syarat dari dua bangun kongruen dan sebangun. Oke, ini yang kongruen, yang ini yang sebangun. Oke adik-adik, benda atau dua bangun dikatakan kongruen ya, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Oke, adik-adik lihat contoh sini. Sudut ini sama dengan yang ini. Titik merah ini ya. Sudut di siku-siku ini sama dengan ini. Ya, sudutnya sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Lihat, sisi yang ini bersesuaian dengan sisi yang ini. Jadi dia sama panjang, 5 juga. Sisi yang tegak ini ya. Yang tegak ini adik-adik ya. Ya, bersesuaian dengan sisi yang ini, dia sama panjang, sama-sama 4. Yang sisi ini dengan yang ini sama panjang, sama-sama 3. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ini adalah syarat kongruen ya. Ada dua syaratnya ya. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang sebangun ya. Jadi sebelum masuk yang sebangun, jadi yang kongruen ini, dua bangun dikatakan kongruen apabila sama, persis sama ya. Sama alias kembar ya. Jadi sama persis itu dikatakan kongruen. Tetapi kalau sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, berarti syarat pertama sama dengan kongruen. Tapi untuk sisi-sisi yang bersesuaian, dia tidak sama panjang, cuma memiliki perbandingan yang sama. Ya, memiliki perbandingan yang sama. Bagaimana memiliki perbandingan yang sama itu? Sisi-sisi yang bersesuaian, lihat, ini 5 kan bersesuaian dengan 15. Jadi coba kita bandingkan ya. 15 banding 5. Sama dengan sisi yang bersesuaian yang lain, yaitu 12 dengan 4. Ya. 12 banding 4. 15 bagi 5 hasilnya 3. 12 banding 4 juga 3. Jadi ini perbandingannya sama. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Ini banding ini sama dengan ini banding ini. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan yang ini. 9 banding 3 juga perbandingannya 3. Jadi untuk yang sebangun, selain sudut-sudutnya sama besar, sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Itulah perbedaan antara kongruen dan sebangun adik-adik. Adik-adik, kita lihat contoh yang pertama ya. Ini ada dua buah bangun. Kita diminta periksa apakah kedua bangun datar berikut sebangun. Oke, sebangun tadi syaratnya sudutnya sama besar. Oke, jika kita lihat ini, yang titiknya berarti sama dengan ini. Berarti sisi yang bersesuaian dengan 21 adalah 6. Ya, karena ini kalau kita putar ke sini ujungnya sama ini. Yang ini sama dengan yang ini. Berarti sisi yang bersesuaian 21 banding 6. Apakah sama dengan sisi yang bersesuaian lain? Kita lihat sisi miringnya adalah 35 banding 10. Ya, 35 banding 10. Apakah perbandingannya sama? Coba kita bandingkan. 21 bagi 6 kita bagi. Hasilnya 3, ini 18. Kurangi. Ini 21 kurang 18 hasilnya adalah 3.
Ya, dikurangi hasilnya 3 tambah 0 naik koma. 30 bagi 6 5, jadi 3,5. 21 banding 6 itu 3,5. Kita lihat apakah 35 banding 10 juga 3,5. 35 bagi 10. 3, 35 tambah 0 naik koma 5. Jadi juga 3,5. 35 banding 10 juga 3,5. Jadi perbandingan sisinya sama, sudutnya sama, berarti ini sebangun. Jadi nomor 1 sebangun. Oke, adik-adik kita periksa nomor 2. Adik-adik harus lihat di sini ya. Ini bagian yang atas ya. Sama dengan yang ini. Berarti ini kita putar ya. Kita putar sehingga menjadi samakan seperti ini. Ya, jadi ini di atas, ini di bawah. Ini 21, yang miringnya 30. Kita bandingkan adik-adik. 30 bersesuaian dengan 10. Berarti 30 banding 10 apakah sama dengan 21 banding 7? Ya, karena ini kan bersesuaian nih. 21 banding 7. 30 banding 10 3. 21 bagi 7 3 juga. Jadi perbandingannya sama. Jadi ini sebangun. Oke, nomor 2 juga sebangun. Kita cek nomor 3 adik-adik. Adik-adik lihat ini sisi panjangnya 8. Ini sisi panjangnya 26. Berarti 26. Sisi yang bersesuaiannya 8. 6. Sisi yang bersesuaiannya 2. Oke, 6 bagi 2 kan 3 ya adik-adik. 26 kita bagi 8. Hasilnya 3, ini 24 sisa 2. 3,2. 40 bagi 8, 5. Ya, berarti 3,25. Jadi dari sini kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya tidak sama. Jadi yang nomor 3 ini tidak sebangun. Ya, jawabannya tidak sebangun. Seperti itu adik-adik cara mengecek bangun-bangun yang sebangun atau tidak sebangun. Oke adik-adik, kita lihat contoh yang nomor 4. Tentukan nilai X jika kedua bangun berikut sebangun. Jadi ini bangunnya sudah pasti sebangun, tapi kita diminta mencari nilai X. Jadi kita bandingkan ya sisi-sisi yang bersesuaian ya, karena syarat sebangun tadi ya sisi-sisi bersesuaian sama besar. Sudutnya sudah pasti sama nih adik-adik ya. Ya, ini udah pasti sama dengan ini nanti ya. Yang ini sama dengan ini. Oke, jadi sisi yang bersesuaiannya 6 bersesuaian dengan 2. 6 banding 2 sama dengan X bersesuaian dengan 5. X bersesuaian dengan 5. Adik-adik jangan terbalik ya adik-adik. Ini 6, 2. Berarti bangun yang ini terlebih dahulu. Berarti kalau bangun ini terlebih dahulu, untuk sisi miringnya adik-adik harus ambil X terlebih dahulu. Ya, ini 6 dahulu. Baru 2. Jadi yang sebelah sininya X dahulu baru 5. Adik-adik tak boleh 5 per X. Salah ya. Jadi harus konsisten. Kalau kita ambil bangun yang ini terlebih dahulu yang atas. Jadi untuk sebelah sini yang atasnya bangun yang ini juga. Ya seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, ini cara gampangnya biar lebih sederhana angkanya. Ini kita sederhanakan sama-sama, kita bagi 2. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 3. Baru kita kali silang ya adik-adik ya. Ini 1 kita kali silang dengan X. Jadi 1X ya. 5 kita kali silang dengan 3. Ini kan tadi sudah dibagi 2 ya. 6 bagi 2 3. Jadi 3 kali 5. 3 kali 5 15. Karena ini 1 bagi 1. Nanti kalau seandainya di 3 bagi 3 ya adik-adik. Jadi X-nya 15. Seperti itu adik-adik. Jadi nilai X-nya 15. Oke adik-adik, kita lihat soal yang kelima. Kita diminta mencari panjang EB. Oke adik, EB yang ini ya adik-adik. Berarti kita misalkan saja ini dengan X. Oke adik-adik, kita lihat segitiga yang kecil ini. Ya, ini 5. Sedangkan segitiga yang besarnya 7. Berarti ini segitiga kecil saya bilang ini pendek. Ini panjang, kita sebut ini pendek, ini panjang. Pendeknya 5,
Ya, pendek per panjang. Cara gampangnya mengingatnya ya. Pendek per panjang. Pendek untuk segitiga kecil, panjang untuk segitiga besar. Sama dengan, sekarang kita lihat yang sisi miring ini. Pendek untuk segitiga kecil 6. Panjangnya untuk segitiga besar. Ya, dari C ke B. Bukan dari E ke B. Tapi segitiga besar keseluruhannya, pendek per panjang sama dengan pendek per panjang. Berarti 6 per dari C ke B, yaitu 6 ditambah X. Seperti itu. Saya ulangi, pendek per panjang 5 per 7. Pendek per panjang 6 per 6 tambah X panjangnya. Ya, ini 7 ya adik-adik. Oke, ini 7. Jadi ini yang pendek untuk segitiga kecil, yang panjang untuk segitiga besar. Oke adik-adik, kita kali silang karena tak ada yang bisa sama-sama bisa dibagi nih ya. Nanti kita kali silang. Oke, 5 kita kali silang dengan 6 tambah X. Jadi buat dalam kurung. Kalau seperti ini ya, kita buat dalam kurung karena 5 itu milik 6 juga milik X. Sama dengan 6 kita kali silang dengan 7. Oke, ini 5 dikali dengan 6, kemudian 5 dikali X. 5 dikali 6, 30, ditambah 5 kali X, 5X. Sama dengan 6 kali 7, 42. Jadi 30 tambah 5X sama dengan 42. Sehingga 5X, karena kita mau nyari X, tinggalkan 5X di sini. Jadi 42 kurang 30. Karena 30 pindah ruas ke sini jadi kurang. Ya, sehingga 5X sama dengan 42 kurang 30 hasilnya 12. Ya adik-adik. Oke, 42 kurang 30 hasilnya 12. Sehingga X sama dengan 12 bagi 5. Oke, kita bagikan adik-adik. 12 bagi 5 yang mendekati 2. 10, tulis 2, turun 0, naik koma. 20 bagi 5, 4. Jadi hasilnya 2,4 cm. Jadi panjang EB sama dengan 2,4 cm. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan dengan soal yang ini ya. Ditanya adalah panjang dari MN ya. M ke N, kita misalkan sini X ya. Ya, M ke N, yang X itu ya adik-adik. Oke, ini agak kesulitan karena bentuknya trapesium. Jadi adik-adik jangan bingung, kita bantu di sini. Adik-adik kasih garis putus-putus ini sebagai garis bantu ya. Sehingga panjang yang SR ini sama dengan panjang dari sini ke sini. Juga dari sini ke sini. Ya, kan sama nih, ini sama dengan ini, sama dengan ini, yaitu 12 cm. Ini 12. Oke, jadi adik-adik fokus cari yang segitiga ini. Ya, yang seperti soal nomor 5 tadi. Oke, jadi ini S, ini M, ini 5, ini 3, ini P. Ya, disinilah adik-adik cari ini X-nya. Jadi X-nya kita ganti yang dari sini ke sini. Ini X ya. Sehingga nanti dari M ke N, X ditambah 12. Karena X-nya itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nanti untuk MN, X ditambah 12. Seperti itu adik-adik. Oke. Yang ini adik-adik cari, ini kan dari P ke Q 20. 20 dikurang ini kan 12 ya. Jadi ini 20 kurang 12 ya, hasilnya 8. Berarti yang ini 8 ya. P ke Q 20 kurang 12 yang ini, jadi tinggal 8. Kita cari nilai X-nya. Sama seperti contoh 5 tadi, pendek per panjang. Pendek per panjang sama dengan ya, pendeknya X, panjangnya 8. Pendek yang ini 5 ya, untuk segitiga kecil yang pendeknya ya. Pendek ini 5. Panjangnya dari S ke P yaitu 5 tambah
3. Hati-hati adik-adik ya. Sering siswa itu langsung buat 3-nya saja ya, tidak ditambahnya ya. Sehingga ini X per 8 sama dengan 5 per 8. Oke adik-adik, kalau seperti ini adik-adik bisa coret 8-nya nih. Karena dia saling membagi, jadi tinggal 1-1. Jadi dikali silang X kali 1X, 5 kali 1, 5. Jadi nilai X itu 5 cm. Terus yang ditanyakan MN. M ke N. M ke N, X tambah 12. Jadi hasilnya X-nya 5 tambah 12. Karena M ke N tadi kan X tambah 12. 5 tambah 12, 17. Jadi M ke N 17 cm. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar ini. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik siswa kelas 9 SMP dalam memahami materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar ini. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.